Tatkala di usia 1 tahun pernah mengalami nggak tahu dibilang mati ataukah pingsan, saya juga nggak tahu, itu wallahu alam. Tetapi selama 4 jam ya saya tidak bernyawa. Seberapa besar sih tanggung jawab ketua cabang dan tingkat 2 ini, Mas? Nah, karena jabatan di Desa Trate itu bukan jabatan yang untuk mencari kehidupan di situ. Iya, betul. Ya, jabatan yang amanah yang harus kita jalankan di Desa Trate itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Abdisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih bersama Kang Mas Suryono, ya. Beliau ini adalah kakak saya, mas saya, dan senior juga. Kenapa senior? Karena beliau juga di dunia prestasinya luar biasa banget. Saya memperkenalkan lagi, biar saya saja yang memperkenalkan dulu, Mas, secara singkat ya. Ya, monggo. Mas Suryono ini adalah seorang ketua cabang di Nabire, seorang warga tingkat 2, seorang TNI juga, dan seorang sekarang ini pelatih atlet PON di Papua. Jadi di prestasi juga beliau aktif, di organisasi aktif ya. Ketua cabang nih harus aktif memang, Mas ya. Dari saya melihat nih, Mas ya, melihat ini pandangan saya nih, saya melihat Mas Suryono ini dari muka ini nggak ada Papuanya ini. Dari nama juga Suryono, ini nggak ada Papuanya juga nih. Saya pengen mendengar nih secara singkat, orang Papua beneran atau bukan, ini gimana Mas ceritanya nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Mas Denny, kita dipertemukan kembali. Ya, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat, amin, nikmat kesehatan yang paling utama. Ya, saat ini merupakan anugerah yang tak terhingga, sehingga kita sampai bisa duduk bersama seperti ini. Semua adalah campur tangan Allah, ya, karena telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Baik, Mas Den, terima kasih. Saya ini memang kalau dilihat sekilas ya, dari casingnya kok bukan orang Papua, casingnya di luar Papua. Iya benar. Dari muka, dari nama. Iya benar sekali. Ya, saya asal muasal saya orang Jawa. Orang ya, Jawa. Iya betul. Saya asal muasal orang Jawa. Saya kelahiran Jawa, tapi hanya numpang lahir saja, Mas Den. Jadi saya malu kalau saya ini kadang ditanya Jawa tapi saya nggak tahu. Bingung juga ya, iya, maksudnya tahu bahasa Jawa, maksudnya di Jawa itu saya tidak tahu banyak gitu loh. Ya. Jadi karena memang saya sudah sejak kecil tahun 1981 saya sudah berada di tanah Papua. Ya. Jadi memang dibesarkan di Papua ya? Betul sekali. Saya dari tahun 1981 saya ikut trans di Papua. Jadi saya anak trans asli di Papua, di Nabire tepatnya. Di Nabire. Khususnya lagi lebih spesifik lagi, desa saya itu namanya Desa Kalisemen. Desa Kalisemen. Nabire Barat. Nah, gitu. Jadi kalau dilihat dari casing, benar saya bukan asli Papua, tetapi kehidupan saya sudah menyatu dengan tanah Papua. Baik, namanya kok juga Suryono, gitu loh. Jadi itu ada sejarah sendiri, Mas Denny. Iya, ada sejarah sendiri. Gitu. Iya. Kalau nama sekarang tuh kan namanya keren-keren, ya. Denny Abdisani, ya gitu. Ini kok Suryono, Jawa banget kan. Jawa gitu. Banget, iya. Nah, itu memiliki sejarah panjang sebenarnya. Tetapi sekelumit saya sampaikan ya, sekelumit saja, karena panjang banget. Ini adalah menurut cerita dari orang tua saya, bahwa saya tatkala di usia 1 tahun pernah mengalami nggak tahu dibilang mati ataukah pingsan, saya juga nggak tahu, itu wallahu alam. Tetapi selama 4 jam ya saya tidak bernyawa. Bernyawa. Iya, secara medis. Iya, secara medis sudah nadiku udah nggak ada, udah dikatakan meninggal lah seperti itu. Tapi tiba-tiba saya hidup kembali, ada nyawanya kembali. Setelah 4 jam. Iya, setelah 4 jam itu ada napas lagi gitu. Ya. Ada napas kembali. Makanya
saya bersyukur gitu loh. Jadi bisa dibilang mati suri lah kata orang sekarang Mas. Ya, mungkin sebutannya seperti itulah, tapi saya juga tidak paham ya tentang mati suri itu seperti apa. Ya, tetapi bahwa cerita daripada orang tua saya seperti itu. Dulu nama saya bukan asli Suryono, ada nama saya, nama kecil saya. Mama saya kan orang Banyuwangi, ya bapak saya orang Madura. Ya, nama saya itu Muhammad Abdul Khorib. Nah, ya. Nggak ada Suryono. Nggak ada, jauh sekali ya. Saya dibesarkan di lingkungan itu keluarga bapak saya. Jadi Muhammad Abdul Khorib nama kecilku. Saya diasuh akhirnya diambil sama kiai di Banyuwangi. Setelah saya hidup kembali itu, nah, digantilah karena dalam kondisi sehat digantilah nama saya menjadi Suryono. Nah, konon kabarnya yang dinamakan Suri itu diambil di kata dasar mati surinya tadi. Oh gitu. Iya, Yono itu ada kembali. Jadi setelah mati ada kembali gitu. Makanya digabungkan Suri Yono. Oh. Nah, gitu. Jadi bisa dibilang ya antara percaya nggak percaya dulu kata orang tua dulu pernah mati suri antara sakit atau pingsan aja. Iya, itu. Jadi nama itu diubah setelah bangun kembali ya? Iya. Tapi bangun sempat kembali sakit-sakit dulu ya? Ya, sakit-sakitan selama 1 tahun kata ya konon kabarnya seperti itu. Oh gitu, jadi asal usul namanya Suryono tuh karena dulu pernah mati suri ya? Iya, betul sekali. Jadi saat ini saya berdomisili di Papua dengan casing saya tetap Jawa ya, tetapi kehidupan saya sama dengan saudara saya yang di Papua. Ya, intinya kita orang Indonesia. Orang Indonesia. Jangan, ya, intinya kita orang Indonesia. Apalagi kita nih sebagai orang PSHT nih Mas ya. Betul sekali. Kita jangan memandang ras, suku, agama. Apalagi pilihan. Setuju Mas ya? Setuju sekali ya. Inilah pentingnya kita pemahaman Mas Denny ya. Manusia itu di hadapan Allah itu tidak ada bedanya. Yang membedakan apa? Amal kebaikan ya. Amal kebaikan itu pun yang mempertanggungjawab siapa? Nafas kan gitu. Ya. Bukan roh yang mempertanggungjawab. Nafas nanti terlalu dalam kalau itu. Terlalu melebar lagi ya. Seperti itu. Apalagi kita hanya hidup di dunia ya. Mas Denny sekarang contohnya Mas Denny suka warna merah. Suryono ini suka warna hitam. Ya, nggak mungkin Mas Denny saya paksakan Mas Denny harus suka warna hitam. Ya, kesukaan ini ya beda. Ya, tetapi dikatakan bahwa merah dan hitam itu apa? Masih disebut sebagai apa? Warna. Nah, setuju kan? Kita sama-sama menjawab adalah warna kan gitu. Tapi beda warnanya. Nah, gitu, jadi kita tidak bisa memaksakan orang itu harus seperti kita ya? Nggak bisa Mas. Mas Denny tetap menjadi Mas Denny Aprisani sendiri, Suryono tetap Suryono sendiri. Ketika digabung kita mempunyai warna yang berbeda, saling mengisi Mas ya? Saling mengisi. Orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau orang menyadari punya kelebihan dan kekurangan, tidak akan pernah menyombongkan dirinya yang paling hebat. Betul, saya suka sekali Mas. Orang pelangi aja beda warna itu jadi indah Mas ya? Iya, setuju. Kayak kita misal saling mengisi, saya masih banyak banget belajar sama Mas Suryono ini ya, Kang Mas saya ini. Inilah pentingnya kita itu dipertemukan dalam satu wadah. Kebetulan kita seorang pendekar PSHT ya, Persaudaraan Sejati Trate, di mana di situ adalah kita dasar daripada PSHT itu adalah persaudaraan. Ya. Betul. Dan di kita juga bukan nama perguruan loh. Bukan perguruan, kita organisasi. Jadi tidak ada guru di situ. Namanya persaudaraan. Ya. Persaudaraan. Jadi di situ kita harus paham persaudaraan, saudara, dari kata-kata dasarnya saudara. Itu hanya adanya kakak dan adik. Iya. Kakak dan ini harus paham di sini. Itu makanya kadang ini nggak perlu yang nggak mau belajar, maunya dihormati, maunya ini. Adiknya salah sedikit dia nggak mau menerima. Ya seharusnya kakak dan adik, kalau kakaknya salah ya adiknya ingatkan, kalau adiknya salah ya adiknya diingatkan. Terus juga ketika dikasih tahu adiknya jangan ngerasa gimana gitu Mas ya. Betul sekali. Menerima masukan gitu ya. Ya itu selagi itu positif. Setuju. Ya itulah Mas Den. Pentingnya kita belajar memahami tentang keilmuan. Kita ini kalau merasa lebih terus ya, hanya sifat egois yang timbul. Kita tidak sadar ya bahwa kita itu di dunia ini hanya
numpang saja. Ya, jadi kalau kita masih dikendalikan oleh keegoisan, itu yang ada hanyalah apa? Angkara murka saja di situ. Karena apa? Tidak bisa mengatur bagaimana cara mengatur kesabaran kita, keikhlasan kita, dan rasa bersyukur kita, sehingga adanya wah dan paling saja. Ini Kang Mas, saya ini kan masih warga tingkat 1 nih ya. Masih banyak harus belajar nih. Saya pengen tahu sedikit nih, yang pasti ini pembahasan bersifat umum ya, bukan privasi, bukan rahasia. Seberapa besar sih tanggung jawab ketua cabang dan tingkat 2 ini Mas? Wah, ini berat sekali Mas Denny kalau untuk saya jawab ya. Saya ini ya mungkin hidayah dari Allah ya, hidayah dari Allah dan diberikan oleh amanah oleh organisasi. Kalau Mas Denny tanya seperti ini berat sekali untuk menjawab. Tetapi bagaimanapun ada pertanyaan berarti harus saya menjawab. Ya itu. Jadi tidak ada lagi orang Esatrate itu Mas Denny tanya, saya hanya jawab belum waktunya, Dek. Ya. Gak ada solusi ya? Gak ada solusi. Harus ada jawaban. Ya. Ini saya ini Mas di Esatrate masih seujung kuku ilmu saya Mas. Ya. Saya masih banyak belajar, banyak menggali, banyak bertanya. Sampai detik ini saya banyak belajar kepada kakak-kakak saya yang berilmu, ya, yang mau membagikan ilmunya. Ya. Alhamdulillah saya sangat salut kakak-kakak saya yang di Jawa ataupun yang di luar Jawa, ya, sangat welcome dengan kedatangan saya saat ini. Saya kebetulan saya berada di Jawa, banyak juga menuntut ilmu. Nah, di mana perbedaannya? Ya, tentunya kita tidak usah terlalu fanatik dengan perbedaan. Ya, bahwa di organisasi itu di PS1 itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya, itu adalah yang menyebutkan sampean. Ya, yang menyatakan Mas Reno tingkat 2, Mas Denny tingkat 1 kan sampean gitulah. Kita sama saudara pada intinya. Tetapi tugas dan tanggung jawabnya sama. Ya. Hanya saja keabsahan untuk tugas-tugas ada tugas dan tanggung jawabnya di situ. Sehingga kalau berbicara di mana bedanya tugas tingkat 1 dengan sama, kita mengembangkan ajaran Esatrate dan kita menjaga organisasi kita agar tetap utuh, solid dan berkembang. Seperti itu kira-kira Mas Denny. Kita nggak usah terlalu mendalam banget ya. Mendalam fanatik dengan ini. Nggak ada perbedaan kita. Di Esatrate itu Mas Denny adik saya kakaknya Mas Denny. Ya, kita bangun itu saja. Dan jangan juga segen banget ya. Jadi misalkan ketika tingkat 1 ke tingkat 2 mau nanya sampai nggak berani, jangan juga kayak gitu Mas ya. Jangan. Ini harus memang saling ya, kayak kakak adik gitu Mas ya. Jadi kita jangan sampai terbatasi oleh tingkatan. Ya, ini yang salah persepsi. Tuh. Jangan dibatasi itu dengan termasuk tingkatan. saya kadang itu saya takut juga kadang Mas. Ya, termasuk saya sendiri. Ya, jangan, mungkin ya image jangan menanamkan seperti itu. Ya, kayak gini kita kan santai dong. Santai apa ini? Kita manusia ini dipertemukan tujuannya. Adam dan Hawa juga dipertemukan tujuannya untuk itu kan, untuk bersama. Ngapain kita dipertemukan untuk berpisah dengan permusuhan? Kita dipertemukan untuk bersama. Gitu. Jangan hanya karena tingkatan terus kita merasa saat tingkatannya tinggi semuanya segala. Oh tidak, jangan sampai seperti itu. Ada batasan gitu. Iya, jangan deh, Mas Denny. Oke, ini saya dapat banyak ilmu di sini Mas ya. Saya banyak belajar Mas Denny, saya tidak menggurui. Saya hanya apa yang saya dapat dari kakak-kakak saya, ya mungkin itu yang saya ingat. Karena saya punya keterbatasan pemikiran, wawasan saya juga tidak luas. Saya masih banyak belajar. Saya hanya menyampaikan sekelumit yang saya tangkap dan sekelumit yang saya dapat. Ya, ini sebagai sarana sharing, bukan untuk menggurui ya Mas. Sekali lagi ya, kita sharing, kan? Iyalah untuk kakak dan adik pentingnya seperti itu. Iya. Untuk di organisasi sendiri di Nabire, saya sebagai ketua cabang Nabire, saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah meminta, tidak ya. Tetapi saudara-saudaraku sekalian yang di sana mempercayakan bahwa saya untuk menahkodai PSAT cabang Nabire saat ini. Ya, insya Allah saya akan mengemban amanah itu sampai masa bakti saya akhir. Insya Allah semampu saya, ya, karena jabatan di Esatrate itu bukan jabatan yang untuk mencari kehidupan di situ. Iya, betul. Ya, jabatan yang
amanah yang harus kita jalankan di Esa Trate itu. Kalau orang Esa Trate mencari apa di Esa Trate, untuk diri kita itu yang salah. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada organisasi PSHT. Jadi jangan kita hidup di PSHT, bagaimana cara kita menghidupkan PSHT. Iya. Gitu ya. Bahasa simpelnya, jangan pernah mencari makan di organisasi PSHT, tapi bagaimana cara kita bisa menghidupi organisasi PSHT. Itu banget. tentang organisasi. Tentang kepelatihan sendiri, ya gini Mas Denny, saya ini juga bersyukur, berterima kasih kepada Pemprov IPSI Papua yang telah mempercayakan saya juga sebagai pelatih di tim PON, khususnya menangani cabur pencak silat. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada ketua umum, ketua harian, senior-senior saya. Saya ini bukan apa-apa Mas Denny, saya masih banyak belajar. Saya ini bukan orang hebat yang seperti yang punya nama-nama besar. Beliau ini gitu. merendah nih. Saya hanya saat ini diamanahkan, apapun bentuknya saya melaksanakan tugas itu atas perintah. Amanah itu yang saya jalankan sebisa saya, semampu saya, ya. Apalagi ini menyangkut tentang IPSI Papua, ya semampu saya akan memberikan yang terbaik untuk tanah Papua. Karena saya hidup, makan selama ini saat dari kecil sampai besar saya di tanah Papua. Hanya ini yang saya bisa berikan, perjuangan saya untuk tanah Papua saat ini. Di dunia olahraga saya dipercayakan untuk menahkodai untuk IPSI sebagai pelatih PON untuk 2021 ini. Oke, siap. Terima kasih Kang Mas. Sehat selalu ini. Amin. Banyak dapat ilmu di sini. Amin, Mas Denny. Dapat pengalaman. Insya Allah semoga saya bisa main ke sana deh. Ke Amin, Papua, ya. insya Allah. Insya Allah. Di Nabire, ya? Kami selalu terbuka, mau di Japura, di Nabire, di Timika, kami selalu terbuka Mas Denny. Mas Denny jangan pernah merasa sendiri, ya. Siap. Mas Denny saudara banyak, ya. Makanya itu pentingnya memahami tentang persaudaraan, tidak pernah memandang ras, ya. Di situ jangan pernah ada perbedaan di situ. Kalau kita udah menjadi seorang pendekar PSHT, memahami dasar daripada kita adalah persaudaraan, ya. Seperti kita ini, Mas Denny terlahir ada di ujung barat. Saya dibesarkan ada di ujung timur, dipertemukanlah di sini. Ada perbedaan nggak? Nggak ada, kita saudara Mas Denny. Keren sih. Pembahasan kali ini keren banget tuh. Di next kesempatan nih saya pengen ada pembahasan lagi, boleh Mas? Boleh. Kita gini Mas Denny, saya pengen ya, saya itu belajar pada senior-senior saya, ya, senior-senior saya, baik yang di ajaran sendiri, baik yang di prestasi. Saya pengen membahas ini bagaimana ke depan Esa Trate ini tidak tabu dengan bahasa prestasi, ya. Saya pengen itu Mas Denny. Saya banyak belajar, kakak saya hebat-hebat itu. Ada Mas Nano pelatih hebat, ada Mas Edi Hartono pelatih hebat, ada Mas Dr. Awan pelatih hebat, banyak dan yang lainnya, mohon maaf yang belum satu persatu. Itulah sebagai mentor-mentor kita, sumber untuk bertanya tentang ilmu prestasi. Sumber ilmu di sana, ya. Iya, beliau adalah sumber-sumber ilmu prestasi. Dan kita juga kalau nggak dari prestasi juga dari ilmu juga nggak mungkin dari ujung ke ujung bisa bertemu Mas ya. Betul sekali. Ya. Kalau misalkan mandang persaudaraan aja ya sulit juga untuk ketemunya. Kalau nggak disatukan dengan prestasi juga ya. Betul. Makanya kita di sini mengambil hikmah Mas Denny. Ya, Mas Denny sendiri sudah merasakan. Mas Denny bisa keluar negeri dengan biaya gratis. Betul. Karena apa? Prestasi. Betul. Saya bersyukur sekali. Ya, saya ini biasa tidur di ubin, sekarang tidur di kasur, dibayarin sama orang-orang yang apa tuh punya tanggung jawab membayar. Saya nggak keluar biaya sedikit pun malah dibayar karena prestasi. Ya, kita harus bisa membedakan di ajaran dengan prestasi. Di ajaran tadi yang saya bilang, memahami kita nggak boleh mencari makan di organisasi, bagaimana kita menghidupi organisasi. Nah, kita diberi anugerah kelebihan prestasi di sini. Nah, bagaimana kita diberi makan oleh prestasi ini juga, ya, dengan prestasi-prestasi yang kita buat, ya, tentu kita harus mengingat, ya, bagaimanapun kita cikal bakalnya kacang jangan lupa kulit. Betul. Inilah saya bisa menyanyi karena dari sini. Itu. Jadi dari prestasi ke organisasi. Iya. Ya? Dari organisasi ke prestasi. Iya. Nanti saling ini ya, keterkaitan. Saling keterkaitan Mas Denny. Makanya kita nggak boleh terkungkung hanya satu ilmu gitu. Oke, siap. Terima kasih Kang Mas ya, ini pembahasan luar biasa sekali ya. Teman-teman mungkin panjang lebar dengerin kita, tapi ini kalau memang disimak memang
ilmu ya, edukasi Mas ya. Betul Mas Denny. Saya juga gini selalu saya sampaikan ke Mas Denny. Saya selalu mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang mungkin saya salah dalam penyampaian saya, karena saya sudah sampaikan saya bukan orang intelek, saya adalah keterbatasan memori saya menangkap. Hanya ini sekelumit yang saya bisa sampaikan. Tetapi bagaimanapun saya harus berbuat ya, berbuat yang terbaik untuk organisasi. Siap. Terima kasih Kang Mas atas waktu dan kesempatannya ya. Ya Mas Denny, Saya doakan sama-sama. sehat selalu. Amin, Mas Denny juga selalu sehat. Nanti salam buat dulur di sana Mas. Siap Mas Denny, insya Sampaikan. Allah kami sampaikan Mas Denny. Sangat welcome. Semoga Mas Denny bisa hadir di tanah Papua, bisa tahu kehidupan di Papua di Amin. sana. Ya, apalagi. Kalau Kang Mas main ke Palembang kabarin saya. Insya Allah saya udah main Mas Denny. Kabarin lagi kalau lagi. Oh, Karena insya kemarin Allah. kan kita belum ini nih. Betul. Sekarang Kemarin nih udah enak Ya. ngobrol kan. Palembang aku udah tahu Mas Denny, udah sedikitnya udah pernah injak 1 bulan di sana. Ya, gitu. Oke, Insya Allah. mungkin itu saja kali Mas ya. Insya Allah Mas Denny, Di makasih. next kesempatan pembahasan lagi. Terima kasih Mas Denny. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Pancasila. warahmatullahi Salam persaudaraan. Bye bye. Satal TJ.